Sintesis di benzal aseton menggunakan konsep reaksi Claisen-Smith, di mana konsep reaksi yang terjadi di situ adalah sebuah aldehid kemudian direaksikan dengan sebuah keton, yang dimana pada reaksi ini atau pada praktikum ini kita menggunakan benzaldehid sebagai aldehid aromatis, kemudian direaksikan dengan aseton sebagai keton alifatis. Langkah pertama yang dilakukan menimbang 5 gram sodium hydroxide atau NaOH, kemudian ditambahkan dengan 50 ml air dan ditambahkan dengan 40 ml etanol. Setelah itu campuran tersebut di-stirrer agar tercampur homogen. Kemudian kita juga menyiapkan 5,4 gram benzaldehid yang ditambahkan dengan 1,5 gram aseton. Kemudian dicampur, setelah dicampur, larutan tersebut ditutup rapat-rapat agar tidak terjadi penguapan. Kemudian setelah kedua larutan tadi itu siap, maka kita akan siapkan proses pencampurannya, di mana pencampurannya itu bisa menggunakan pencampuran homogen, di mana pada dasar pencampuran homogen ini kita mencampurkan dua larutan. Kemudian nanti ketika dua larutan itu tercampurkan, maka di sini kita bisa lihat reaksi-reaksi yang terjadi ketika sudah terbentuk perubahan warna di dalam larutan tersebut. Kita bisa lihat yang tadi pada awalnya itu larutannya berwarna bening, kemudian di sini dia berubah menjadi keruh. Nah, pada kondisi keruh ini mengindikasikan bahwa sudah terbentuk reaksi di situ, di mana reaksi yang pertama adalah reaksi pembentukan enolat, kemudian enolat ini yang berasal dari sebuah keton, yaitu keton alifatis, nanti dia yang akan menyerang atom C pusat karbonil. Kemudian setelah dia menyerang atom C pusat karbonil, maka nanti akan terjadi transfer elektron di situ dan akan membentuk gugus hidroksi pada senyawa atau pada posisi C pusat karbonilnya. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, akan terbentuk H2O, di mana nanti H2O ini merupakan hasil reaksi, dan ketika sudah terbentuk itu, maka nanti terjadi proses pembentukan atau penyerakan enolat lagi pada reaksi yang kedua. Setelah pembentukan enolat, maka nanti dia akan menyerang atom C pusat karbonil, kemudian akan terjadi reaksi lagi dan membentuk sebuah dibenzal aseton. Nah, suhunya harus diukur atau ditetapkan pada suhu sekitar 20 sampai dengan 25 derajat Celcius. Nah, di sini kita bisa lihat stirrernya itu kita lakukan proses stirring secara penuh supaya proses pencampuran atau proses pembentukan reaksinya itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat kita masih memanage suhunya pada suhu sekitar 24 sampai dengan 25 derajat Celcius. Kemudian setelah terbentuk endapan yang cukup, maka kita hentikan reaksinya, kemudian kita lakukan proses penyaringan dengan menggunakan corong Buchner. Nah, menggunakan corong Buchner ini konsepnya dengan menggunakan teknik vakum, di mana proses penyaringannya itu bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pada proses ini juga kita harus menetralkan kristal yang terbentuk di situ. Dengan cara seperti apa? Dengan cara menambahkan aquades. Kita tambahkan terus-menerus aquades sampai nanti kita ukur pH-nya dengan menggunakan kertas lakmus. Kalau kita menggunakan kertas lakmus merah, diharapkan pH-nya itu kertas lakmusnya itu tidak berubah. Atau bisa jadi kalau kita menggunakan kertas lakmus biru, biasanya kertas lakmus biru itu juga tidak akan berubah. Berarti di situ sudah dikatakan bahwa dia netral untuk kristalnya itu sendiri. Seperti itu. Setelah terbentuk kristal yang mempunyai pH yang netral, maka kita akan lanjutkan dengan proses rekristalisasi. Rekristalisasi ini dilakukan dengan cara penambahan etanol sampai semuanya itu terlarut. Kemudian nanti ketika ditambahkan dengan etanol, maka kita lakukan proses pemanasan juga di situ. Nah, proses pemanasan ini berfungsi untuk melarutkan semua cairan-cairan, semua endapan yang ada di situ. Kemudian setelah dilakukan proses pemanasan, maka kita diamkan larutan kita tanpa ada perlakuan apapun supaya nanti bisa terbentuk kristal. Nah, ini akan terjadi secara alami karena kita akan melakukan proses pendinginan yang teratur di situ.
Dan setelah terbentuk kristal, kita akan saring lagi dengan menggunakan corong Buchner untuk mendapatkan kristal yang kita inginkan. Nah, kita bisa lihat di situ, ini kristal yang terbentuk berwarna kuning, dan kita bisa lihat permukaannya itu, ketika kita bisa melihat permukaannya itu bening, kemudian memantulkan cahaya, berarti bisa mengindikasikan bahwa kristal itu sudah sebagian besar murni. Kemudian setelah ini kita akan lanjutkan dengan proses pengukuran titik leleh, di mana titik leleh yang dihasilkan itu nanti biasanya akan dekat dengan titik leleh teoretis dari dibensal aseton. Seperti itu.